cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalamun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami sudah mewariskan kitab suci Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, maka di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang terlebih dahulu di dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah yang besar. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan pewaris Al-Quran, yang dalam ayat tadi surat Fatir itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni mereka yang mendolimi diri sendiri, kemudian orang yang pertengahan, ya, sedang-sedang saja, dan yang ketiga adalah yang bersegera di dalam berbuat kebaikan atau menjadi pelopor, ya, di dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, kata Nabi adalah semua itu adalah umatku gitu. Jadi kulluhum min hadhil ummah gitu. Artinya tiga-tiganya itu merupakan umat Rasulullah. Ini menggambarkan bahwa orang Islam, para pengikut Nabi Muhammad SAW dalam mensikapi Al-Quran, dalam mewarisi Al-Quran itu bermacam-macam karakternya, ya. Ada yang menzolimi diri sendiri. Orang yang menzolimi diri sendiri itu ya orang yang punya peluang untuk menjadi baik tetapi tidak memanfaatkannya. Nah, ini peluang untuk maju tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Nah, maka itu orang yang menzolimi diri sendiri. Nah, ini agaknya orang-orang yang seperti ini jumlahnya tidak sedikit, ya. Meskipun saya belum pernah melakukan survei, tetapi saya berkeyakinan bahwa orang-orang yang punya kesempatan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran tetapi tidak dilakukannya, nah, maka dia itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan, ya, orang yang hanya membaca Al-Quran tidak mengerti artinya, itu saya kira jumlahnya juga cukup banyak gitu. Nah, mudah-mudahan mereka itu nanti segera naik kelas, ya. Karena menzalimi diri sendiri yang tadi saya katakan
punya kesempatan untuk maju tetapi tidak memanfaatkan kesempatan itu, punya kesempatan untuk berprestasi tetapi tidak mengambil peran, ya, maka bisa dikatakan dia ini golongan orang-orang yang masbuk dalam peradaban, jadi terlambat gitu. Temannya sudah panen, dia baru memulai. Nah, itu kan orang-orang yang terlambat, ya. Nah, maka boleh jadi orang itu memang berproses untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Jangan-jangan kita juga seperti itu, ya. Pada awalnya kita termasuk orang-orang yang masbuk dalam peradaban, orang-orang yang terlambat dalam mengambil peran. Nah, tetapi karena belajar terus-menerus, kemudian menuntut ilmu, bergaul, berdiskusi dan lain-lain, lalu naik kelas menjadi kelompok yang pertengahan. Nah, kelompok yang pertengahan yang dalam Al-Quran disebut dengan muqtasidun, itu adalah orang-orang yang cermat. Jadi sudah naik kelas, mereka termasuk orang-orang yang mau belajar, ya. Orang-orang yang mau belajar. Kalau orang itu punya kesungguhan untuk belajar, maka otomatis dia akan punya semangat untuk maju, semangat untuk meningkatkan diri, semangat untuk mengembangkan diri. Nah, kemudian yang ketiga, kalau sudah masuk kelompok yang muqtasidun itu, kemudian menjadi kelompok ketiga, yang kelompok sabiqum bil khairat biiznillah, kelompok yang mendahului di dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi kelompok ini bisa disebut sebagai kelompok pelopor, ya. Kalau yang sebelumnya pengekor gitu, ya. Nah, maka kita itu idealnya, ya, kehidupan kita itu naik kelas, ya. Naik kelas dari pengekor, kemudian pembelajar, lalu menjadi pelopor gitu. Nah, dimanapun yang namanya pelopor itu memang jumlahnya tidak banyak, ya, tidak banyak. Tapi untuk menjadi kelompok pelopor itu tentu butuh proses, tidak bisa ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa, ya? Tidak bisa mak bedunduk atau tiba-tiba, tidak bisa. Itu butuh proses, ya. Nah, maka kita sangat keren, ya, pilihan kata yang diambil oleh Rasulullah itu ketika ditanya, siapa mereka itu? Semua adalah umatku gitu loh. Jadi yang masih kelasnya pengekor, yang pembelajar sampai yang pelopor itu direngkuh semua oleh Nabi. Jadi tidak ada yang dinilai negatif. Karena apa? Karena semuanya butuh proses. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah kesungguhan di dalam berproses itu, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi yang kelompok ketiga tadi, menjadi pelopor di dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Wow, ini keren sekali ini, ya. Sehingga kita itu bisa menjadi manusia kelas tinggi itu dengan izin Allah. Dan yang diberi kata dengan izin Allah hanya yang sabiqum bil khairat, yang terlebih dahulu, yang bersegera di dalam berbuat kebaikan. Ini kan koyok-koyok Gusti Allah itu ngendika sing pengekor karo pembelajar itu, ya, belum dapat sertifikat dari Gusti Allah. Maka kita harus terus naik kelas, tidak boleh berhenti, ya. Tidak boleh mencukupkan diri, saya kan sudah direngkuh jadi umatnya Nabi, wis cukup. Enggak cukup. Kita harus selalu meningkat, ya. Awalnya boleh jadi kita menjadi orang-orang yang terlambat di dalam mengambil kesempatan, di dalam memanfaatkan peluang. Boleh jadi. Tetapi setelah terlambat satu kali, kita harus mengevaluasi diri, terus belajar, terus mencermati
apa yang tidak beres dari yang lalu itu. Nah, kemudian kita memperbaiki diri. Nah, ketika sudah menjadi kelas memperbaiki diri itu, kita betul-betul menjadi kelompok pembelajar. Orang yang belajar itu adalah orang yang bisa mengevaluasi diri, kemudian memperbaiki diri, lalu bercita-cita untuk meningkatkan diri. Itu muqtasidun. Tapi kita juga tidak boleh berhenti di situ. Harus naik kelas menjadi kelompok yang bersegera di dalam berbuat kebaikan. Nah, insya Allah kita semua umat Islam diberi kesempatan yang sama. Maka jangan sampai kita sudah diberi kesempatan yang sama tetapi tidak memanfaatkannya. Kalau kita tidak memanfaatkannya, maka hanya menjadi generasi yang terlambat memanfaatkan kesempatan. Maka kita menjadi golongan yang rugi. Nah, ayat ini ditutup dengan kalimat yang demikian itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita sekalian diberikan kelancaran, kemudahan untuk berproses menjadi kelompok yang tidak terlambat di dalam berbuat kebaikan, bahkan nanti puncaknya menjadi kelompok pelopor di dalam berbuat kebaikan. Dengan cara apa? Dengan cara terus mempelajari Al-Quran, memahaminya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah jika kita serius, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.